Namun sayang, konser ini tiba-tiba dibatalkan tanpa adanya kejelasan. Selama siang, kami selaku penyelenggara BumiFest 2023 Makassar meminta maaf. Jadi si Rosso sudah dibawa ke Polres sama orang-orang sponsor. Hello everyone, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way, yang nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk kalian yang mungkin dalam kondisi nggak baik-baik aja, jangan lupa ya untuk terus semangat dan juga jangan menyerah. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kronologi lengkap dari kasus BumiFest 2023, yang mana untuk event ini tiba-tiba dibatalkan. Padahal untuk tiketnya itu sudah ludes terjual dan artis-artis juga sudah datang loh teman-teman. Waduh, kok bisa kayak gitu sih tiba-tiba dibatalin? Lantas bagaimanakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Sosial media terutama di Twitter itu tengah dihebohkan dengan ramainya kabar soal konser BumiFest 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan, yang mana untuk acara ini tiba-tiba dibatalkan. Bahkan belakangan muncul isu dugaan penipuan terkait event tersebut. Pasalnya acara dibatalkan begitu saja tanpa adanya kejelasan. Padahal tiket sudah ludes terjual loh. Terlebih lagi sejumlah artis yang menjadi pengisi acara seperti penyanyi Salma, Roni, Nabila, dan Paul sudah datang di bandara setempat. Namun mereka turut dikejutkan dengan kabar bahwa acara BumiFest 2023 dibatalkan. Dan harga tiket BumiFest pun menyita perhatian netizen. Bagaimana tidak? Event ini mematok tarif yang lumayan loh. Tiket yang paling murah saja dibanderol dengan harga Rp175.000. Dan itu sudah habis terjual dalam waktu sekejap. Ada juga beberapa kategori tiket lain yang mengharuskan pembeli merogoh kocek hingga jutaan rupiah. Diketahui lebih lanjut bahwa event ini awalnya akan digelar mulai tanggal 2 sampai tanggal 3 September 2023. Lokasinya itu di parking lot Pinisi Void Mall, Kota Makassar. Namun sayang, konser ini tiba-tiba dibatalkan tanpa adanya kejelasan hingga memicu kemarahan publik. Dan pada akhirnya BumiFest 2023 Makassar telah mengkonfirmasi soal pembatalan konser musik tersebut. Lokasi acara yang sepi hingga penyelenggara yang kabur juga ramai dibicarakan loh di media sosial. Penyelenggara BumiFest 2023 Makassar mengaku meminta maaf atas pembatalan yang dilakukan secara tiba-tiba. Hal itu diumumkan melalui Instagram @BumiFest pada hari Sabtu tanggal 2 September. Mereka menuliskan, "Selamat siang, kami selaku penyelenggara BumiFest 2023 Makassar meminta maaf atas batalnya diadakan BumiFest 2023 Makassar." Penyelenggara event ini menyebutkan bahwa pembatalan itu menjadi pertimbangan yang harus diambil oleh tim secara mendadak. Mereka menambahkan, adapun hal yang menjadi pertimbangan yang harus kami ambil dan tim secara mendadak. Untuk teman-teman dan warga Indonesia, kami akan membuka form refund 100% kepada teman-teman hingga 1-60 hari kerja setelah form refund diisi. Tapi gimana ya, untuk kerugian yang dialami oleh para penonton itu bukan hanya soal tiket konser. Kerugian mereka juga jauh lebih banyak dibandingkan itu. Apalagi seperti yang aku baca-baca di Twitter, itu ada penonton yang berasal dari luar Makassar, harus terbang dulu ke Makassar pakai pesawat, dan itu tentu membutuhkan biaya yang menurut aku lebih malahan ya dari harga tiketnya ya. Apalagi kalau kita melakukan yang namanya perjalanan, kita tidak hanya membayar transportasi doang, tidak, tapi kita juga membayar biaya makanan, biaya kebutuhan yang lain-lain, dan juga bahkan mungkin ada yang membayar biaya penginapan. Bayangin gak sih berapa kerugian mereka? Tentu jauh lebih besar daripada harga tiketnya. Itu menurut aku sih teman-teman. Bersama dengan itu, nama Muhammad Rosul yang merupakan founder BumiFest langsung menjadi pusat perhatian. Muhammad sendiri adalah seorang lulusan D3 Desain Grafis dari Politeknik Negeri Media Kreatif yang pernah menjadi ketua BEM. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Widyatama dengan program studi Sistem Informasi. Pada tahun 2019, ia pernah menjadi Cyber Security di PT Software Sun Indonesia dan pernah bekerja sebagai Remote Web Developer di PT Jaringan Indonesia Intermedia pada tahun 2021. Pengalamannya cukup bagus karena pernah menjabat sebagai Chief Technology Officer atau CTO di PT Surya Digital Media. Selanjutnya, Rosul diketahui pernah menjadi Chief Executive Officer atau CEO di Connected Career, sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada pembuatan jaringan. Dan di Instagram pribadinya, ia juga menuliskan pada bio bahwa dirinya merupakan startup founder dan entrepreneur. Dan teman-teman, di tengah memanasnya kasus ini, ada volunteer dari event ini itu sudah buka suara atau speak up melalui story di Instagram. Dan untuk mengetahui bagaimana statement mereka, yuk mari kita baca lebih lanjut bagaimana story-nya. Bukan hanya penonton yang dikecewakan dan dirugikan. Kami selaku volunteer yang bisa dibilang cukup membantu banyak untuk event ini, sangat amat dirugikan. Jika teman-teman banyak yang ingin meminta penjelasan atas kejadian ini, kami pun sebagai volunteer tidak tahu menahu apa yang sedang terjadi.
Kami hanya diinfokan oleh teman volunteer kami sendiri yang sekitar jam 1 atau 2 malam masih stay di Pipo untuk memantau bahwa sound, LED, tenda tenan, dan juga lain-lainnya telah dibongkar. Saya selaku volunteer yang kecewa dengan event ini bakalan nge-spill bagaimana arahan untuk kami. Apa yang disampaikan oleh pihak BumiPes sendiri 2 hari yang lalu hingga semalam, dan yang berujung pihak dari BumiPes menghilang. Ini technical meeting untuk para volunteer yang dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2023. Lantas, apa yang disampaikan pada technical meeting? Pertama, kami selaku volunteer mendapatkan fasilitas kamar hotel selama 3 malam, makanan yang ditanggung 3 kali sehari, dan fee yang telah kami sepakati dan langsung cair setelah dewan selesai. Yang kedua, pihak BumiPes mengatakan bahwa alasan dari JKT48 batal manggung adalah kami sudah menyiapkan tiket pesawat untuk keberangkatan mereka dengan Srip. Tapi pihak dari JKT48 ingin berangkat dengan pesawat Srip plus penambahan riders dari pihak JKT48. Yang ketiga, pihak dari BumiPes mengatakan bahwa penukaran mulai dibuka pukul 13.00 WITA yang berlokasi di Kaganga. Lantas, apa yang terjadi pada tanggal 1 September 2023 atau H-1 BumiPes? Penukarannya itu dibagi menjadi 2 tempat, di Kaganga dan di Pipo. Tapi penukaran tiket yang harusnya berlokasi di Pipo dialihkan ke Artama tanpa pemberitahuan untuk penonton. Mereka hanya merespon penonton yang menanyakan perihal penukaran pada DM dan tidak memberikan announcement pada Instagram BumiPes. Penukaran yang harusnya berlangsung pukul 13.00 WITA, tapi tiket fisik baru tiba di Kaganga pukul 14.23 WITA. Saat tiket bongkar, ternyata isinya hanya tiket fisik VIP dan untuk festival tidak ada. Dan ini adalah bagaimana chattingan mereka ya teman-teman. Tiket yang dipegang VIP semua, festival ndak ada. Ematikonya kayak mau menangis mungkin ya. Festival ndak ada kak gitu. Logistik dan LO yang disuruh standby dari jam 15.00 sore. Tapi uang untuk kebutuhan logistik dan artis diberikan jam 18.50. Tim logistik hanya diberikan 600.000 dari yang awalnya 1 juta untuk kebutuhan kapal udara dan Salma. Dan ini adalah bagaimana conversation mereka di WhatsApp. Coba kita baca. Sorry mbak, mau tanya update tiket pesawat tim Dere sudah adakah? Hai mbak, mohon dibantu sampaikan pesan saya ke Mas Rasul ya. Saya jujur tidak happy kalau begini flow komunikasinya. Saya sudah WhatsApp dia untuk minta info tiket. Mohon respon baiknya kepada kami. Terima kasih. Kemudian di bagian caption Instastory ia menuliskan, manajer Dere berusaha meminta informasi tiket pesawat dari LO, tapi tidak ada informasi mengenai Dere yang diberikan dari pihak BumiPes kepada LO Dere. Penukarannya dialihkan ke Pipo pada pukul 20.00 WITA. Tapi setelah saya tiba di venue, tenda tiket box tidak ada lampu, meja, dan kursi selayaknya penukaran pada umumnya. Jadwal Yura yang harusnya tampil di BumiPes tanggal 3 September 2023 hilang. Tenda sudah mempersiapkan bahan dan alat untuk esok hari, tapi tenda sama sekali belum berdiri. Setelah merespon seperti sore yang sebelumnya, pihak dari BumiPes atau Rasulnya hilang. FYI, itu adalah nomor WhatsApp pihak BumiPes atas nama Rasul. Saya sengaja tidak disensor. Mungkin teman-teman ada yang meminta klarifikasi secara langsung. LO menginfokan bahwa driver untuk Roni, Anggis, Nabila, Paul, dan Salma belum ada info sama sekali dari pihak BumiPes. Kami selaku volunteer pun meminta klarifikasi dan juga penjelasan mengenai event ini, tapi pihak dari BumiPes tidak memberikan informasi sama sekali, alias menghilang. Tengah malam kami mendapat info bahwa venue-nya itu dibongkar. Ini adalah bagaimana konversasi mereka, kalian bisa baca ya. Kayaknya pagi kepastiannya, jadi apa tidak. Baru dibongkar semua di venue, bongkar, rugi di waktu, jelek lagi nama, kasihan, capeknya anak-anak kah? Apa yang terjadi pada tanggal 2 September 2023 atau Dewan BumiPes? Dapat kalian perhatikan, ini adalah foto, dan ternyata untuk fotonya ini adalah saat LED dan sound systemnya itu dibongkar kawan-kawan. Di sore berikutnya ia mengatakan, kami para volunteer sudah selesai terlibat dengan BumiPes. Selebihnya kami serahkan kepada teman-teman sekalian yang melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Sekali lagi, saya ingin tekankan bahwa saya dan teman-teman saya yang bekerja sebagai tim penukaran tiket kemarin di Artama dan di Kaganga, teman-teman logistik, teman-teman crew gate, dan juga teman-teman LO, kami semua tidak punya tanggung jawab atas hal ini. Kami semua dirugikan, bukan hanya penonton. Kami hanya direkrut sebagai volunteer yang bekerja di H-1 acara hingga acara selesai. Kami tidak tahu menahu mengapa artis satu persatu di-cancel dan acara tiba-tiba batal. Kami memohon pengertian teman-teman sekalian untuk bersabar terkait uang refund dan penjelasan. Jangan menyalahkan kami para volunteer yang tidak mendapatkan informasi juga dari pihak BumiPes. Kami sendiri pun masih mencari keberadaan dari pihak BumiPes yang hilang sejak tadi malam.
Dan di next postingan di sini terlihat bahwa untuk Rasul itu sedang melakukan mediasi dengan para sponsorship. Dan katanya untuk pelaku telah dikawal oleh sponsorship dan dibawa ke Polrestabes Ahmad Yani. Oke. Jadi si Rasul sudah dibawa ke Polres sama orang-orang sponsor. Saya sebatas kawal sampai di sini. Selebihnya urusan Rasul lagi sama pihak sponsor dan kepolisian guys. Terima kasih banyak untuk kalian yang tidak memandang kami sebelah mata, karena kami sama sekali tidak tahu menahu tentang Rasul dan uang kalian. Uang penjualan tiket pun sudah tidak ada nama saya 1 rupiah pun. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari volunteernya, yang mana mereka di sini menegaskan bahwa mereka juga tidak tahu sama sekali apa yang terjadi di acara itu. Dan untuk Rasul juga sudah ditindaklanjuti ya oleh pihak kepolisian, dan nanti kita akan tunggu bagaimana kabar selanjutnya mengenai permasalahan yang satu ini. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. Cukup sekian dan juga terima kasih, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. Aku minta maaf dan juga mohon koreksi dari kalian semua. See you next time di video berikutnya dan juga selamat beraktivitas ya teman-teman. Goodbye.